Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official, para pioneer semua. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi buat teman-teman semua mungkin kebingungan tentang penjelasan saya yang mengatakan bahwasanya si Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola, bukan merupakan poin tata kelola. Nah, dimana buat teman-teman juga semua mungkin flashback kembali ke 1 bulan yang lalu, saya itu melakukan yang namanya live streaming penjelasan tentang mengenai si Pi Network. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang pencetusnya atau pembuatnya, penggagasnya, dan kemudian bagaimana caranya untuk mendistribusikannya, kemudian juga latar belakang dari si pembuatnya, dan kemudian juga ini merupakan token atau koin. Teman-teman bisa simak di video jauh-jauh hari sebelum saya mengatakan ini teman-teman. Ini hanya apa teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin puyeng. Pada dasarnya semua ini ya tentunya harapan kita kepada Pi Network. Semoga semuanya apa yang kita inginkan tercapai dengan adanya token ini teman-teman. Ini abang ini penjelasannya ngawur, nyeleneh banget, berbeda dengan YouTuber yang lain. Oke, di sini saya bukan YouTuber teman-teman, melainkan di sini saya hanya mengedukasi teman-teman semua. Mungkin itu hanya penyebutan-penyebutan untuk ya mungkin orang-orang menyebut ke saya, tetapi di sini saya bukan YouTuber sama sekali teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua ya pada dasarnya yang pertama yang perlu harus diketahui buat teman-teman semua bahwasanya si Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola. Kenapa disebut dengan token tata kelola? Karena ini memang mengacu kepada kertas putih awal yang telah dibentuk pada tahun 2018 silam. Jadi flashback. Jadi ini versi beta ketika itu memang diluncurkan pada tahun 2018 dan kemudian tentunya diupload ke Play Store itu si Pi Network itu pada tahun 2018 dan kemudian mulailah untuk ke fase berikutnya yaitu fase-fase ya tentunya penambangan teman-teman ini mulai gencar ini pada tahun 2019 dan hingga saat ini teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua ya pada dasarnya saya tekankan kembali ya. Saya tekankan kembali bahwasanya si Pi Network ini bukan merupakan salah satu koin melainkan token tata kelola. Oke. Nah, ini abang ini ngejelasinnya nyeleneh banget sih, ngawur banget sih. Ini nggak ada yang ngawur, nggak ada yang nyeleneh buat teman-teman semua. Mungkin kalau menurut teman-teman semua, Bang belajar lagi dong Bang tentang blockchain Bang. Ya, teman-teman kita sama-sama belajar ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini merupakan salah satu sharing saya kepada kalian. Nah, jadi buat teman-teman nih ya. Jadi memang pada dasarnya nih teman-teman harus tahu dulu ya, Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola dan kemudian Pi Network ini berdiri di atas jaringannya sendiri. Berarti dalam artian kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Mungkin kalau menurut teman-teman semua pengetahuan yang teman-teman ketahui bahwasanya si Pi Network ini memiliki jaringan tersendiri dalam artian si Pi Network ini memiliki blockchain-nya sendiri. Sementara waktu yang digolongkan sebagai koin berarti koin tersebut memiliki jaringan atau blockchain-nya sendiri gitu kan ya. Oke. Nah, sedangkan si Pi Network ini kan dia memiliki blockchain-nya sendiri. Berarti bisa diartikan si Pi Network ini sebagai koin. Emang nggak ada yang salah pada dasarnya kan saya bilang pada awalnya ya flashback jauh-jauh hari sebelum hari ini teman-teman. Jadi Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola. Nah, jadi token tata kelola ini ya yang namanya token itu bisa nggak berubah jadi koin? Ya tentunya bisa, kecuali kalau koin jadi token bisa nggak? Ya tentunya mungkin mengalami kesulitan kalau berubah seperti itu. Nah jadi pada dasarnya buat teman-teman semua yang digunakan pada awalnya semenjak Pi Network ini launching, kemudian kertas putihnya yang telah disusun, ini dijelaskan bahwasanya si Pi Network ini menggunakan governance model. Nah, di mana governance model dalam artian seluruh kendali itu dipegang oleh core team ataupun tim inti. Tetapi semuanya ini akan berubah teman-teman ketika memang jumlah pengguna telah mencapai 5 juta lebih, itu akan berubah governance model menjadi SCP ataupun ya protokol konsensus teman-teman. Bisa teman-teman lihat
dan simak di kertas putihnya memang seperti itu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman semuanya itu bisa berubah, dan si Pinetok ini pun ekosistemnya sangat kuat. Dia berubah bertransformasi menjadi koin. Itu teman-teman, jadi berubah menjadi koin. Jadi token jadi koin bisa nggak Bang? Tentunya bisa. Tapi pada dasarnya Pinetok ini merupakan token tata kelola. Tidak menutup kemungkinan ini akan berubah menjadi salah satu koin. Karena apa? Karena dia memiliki jaringan sendiri, dalam artian memiliki ya memiliki si blockchain-nya sendiri gitu. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Nah, oleh sebab itu ini nggak ada yang ngaco, nggak ada yang asbun, semuanya itu penuh dengan referensi. Jadi buat teman-teman semua, segala sesuatunya pada intinya, mau itu token, mau itu koin, kita lihat untuk tokenomiknya. Mungkin teman-teman di sini paham ya tentang tokenomik. Jadi kalau misalkan belum tahu tokenomik, tokenomik itu teman-teman ya, tentunya fungsi dari si token tersebut. Token itu bisa pakai apa? Apakah bisa pakai barter? Apakah bisa menjadi aset? Apakah mungkin bisa untuk berdiri di jaringan? Ataukah mungkin bisa untuk sebagai apa ya, pembackup lain-lain? Pokoknya banyak banget. Itu kita lihat fungsi segi dari tokenomik dari si Pi-nya. Ya, jadi kita lihat tokenomiknya, fungsi dari si token tersebut. Tidak menutupan apa, tidak memungkinkan juga ya, atau gimana ya bahasa gampangnya. Ya, tidak menutup kemungkinan si token ini bisa berubah menjadi koin teman-teman. Nah, itulah teman-teman harus mengetahui tentang si Pi Network ini. Dan kemudian juga buat teman-teman semua, kenapa kita menyebutnya sebagai token tata kelola? Karena ini sebagai apa ya? Sebagai alat, tadinya diciptakan ini sebagai alat pembayaran, alat barter ataupun alat pembayaran. Nah, jadi kalau di Indonesia ini bilangnya sebagai alat barter ya, alat barter, alat yang bisa ditukarkan dengan barang gitu. Koin Pi ataupun token Pi ditukar dengan barang, itu bisa nggak bisa. Emang itu tujuan awalnya dari CPI, dan kemudian disebut dengan tata kelola karena apa? Si Pi Network ini dengan visi dan misinya ini menjadi salah satu token yang memang unggul dari segalanya. Kenapa? Karena memang dia disebut sebagai token tata kelola karena segala sesuatu itu demi kemajuan proyek Pi, semuanya itu dia meminta umpan balik. Ya, jadi dia meminta umpan balik. Umpan balik itu apa Bang? Jadi umpan balik itu buat teman-teman semua, segala sesuatu proyek, entah itu visi, misi, entah itu mungkin demi kemajuan Pi, kemudian juga demi apa, longnya atau waktunya atau segalanya lah, pokoknya semua ini di voting ataupun mengambil voting dari seluruh pioneer yang ada di negara masing-masing. Dalam artian global ya, seluruh negara di dunia. Jadi demi kemajuan CPI ataukah demi kemajuan Pi atau kemajuan Pi, apapun penyebutannya, pada intinya Pi atau PI. Ya, tentunya semua ini mengacu kepada protokol yang telah ditentukan oleh CPI-nya. Jadi sampai sini teman-teman paham ya? Oke, jadi buat teman-teman semua tidak usah diperdebatkan, tidak usah untuk diomong kayak ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang segala macam. Di sini nggak ada sama sekali seperti itu ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kemudian juga kita harus mengetahui informasi dasar tentang mengenai PI. Karena apa? Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Ya, pada dasarnya yang perlu diketahui, Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola yang memang segala sesuatunya demi kemajuan visi dan misi serta mungkin program yang dijalankan oleh core team. Demi kemajuan Pi, dia itu mengambil hak voting ya, karena dia sistem tata kelola, dia mengambil hak voting dari seluruh pioneer yang ada di negara dunia dalam artian secara global. Nah, selain itu pun pada dasarnya pada awalnya token tata kelola ini dia menggunakan sistem governance model. Nah, governance model ini dia berubah ya menjadi ya Stellar Consensus Protocol ataupun SCP.
di angka member telah mencapai 5 juta lebih. Kalau di bawah 5 juta dia masih menggunakan governance model, tapi kalau misalkan 5 juta ke atas dia menggunakan SCP atau Stellar Consensus Protocol. Jadi segala sesuatunya itu ya tentunya program serta visi misi demi kemajuan si Pai ini dikembalikan lagi kepada Painer dan kemudian dia meminta umpan balik demi kemajuan si PI-nya. Mungkin sampai sini teman-teman mengerti dan paham tentang mengenai si Pi Network. Oleh sebab itu, buat teman-teman ini merupakan salah satu edukasi dasar yang teman-teman harus ketahui. Saat ini orang-orang ini sedang sibuk mengabarkan tentang mengenai marketplace-nya demi kemajuan ekonominya, demi kemajuan mungkin di bagian teknologinya, tentang persiapan mainnet, checklist menyeklis, tentang perbaikan nama, verifikasi, demi kebaikan segala macam semuanya. Ini orang-orang sedang sibuk mengabarkan itu, bahkan ada juga banyak juga YouTuber yang mengabarkan tentang market flashnya, kemudian mengabarkan tentang e-commerce-nya, kemudian juga step by step dalam mainnetnya. Semua dikabarkan oleh CPI. Sementara waktu, ya kenapa saya tidak mengabarkan hal-hal yang seperti itu? Karena di video-video ini saya ini hanya mengedukasi, saya hanya menyampaikan informasi awal yang memang seharusnya teman-teman ketahui. Ya, jadi tidak ada perdebatan sama sekali. Mau itu token, mau itu koin, pada dasarnya dua-duanya ini memiliki tokenomiknya. Kalau kita lihat tokenomik, berarti kita lihat fungsinya dari masing-masing. Apakah token dengan koin itu lebih unggul yang mana sih? Token dengan koin, ya ini tergantung dari komunitasnya teman-teman. Ya walaupun memang dia token, teman-teman nggak punya jaringan sendiri, tetapi ekosistemnya kuat, ya otomatis teman-teman. Ya koin apa sih, token ini lebih mahal daripada koin, gitu kan ya. Berarti kita lihat ekosistemnya kembali. Jadi nggak ada yang salah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.